Elektabilitas simulasi 10 nama calon presiden, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menempati urutan teratas yakni 34,6%. Diikuti bakal capres Gerindra Prabowo Subianto 28,1%. Simulasi 3 nama capres, elektabilitas Ganjar mencapai 38,2%. Prabowo 31,1%. Saat ini memang masih dipimpin oleh Mas Ganjar, tapi kita tidak tahu dinamisasi dari pertarungan elektoral mendatang. Elektabilitas Ganjar bikin kaget, ditulis oleh Adin di siwar.com. Pemilihan presiden atau pilpres sangat menarik untuk disimak karena momen penentuan siapa presiden Republik Indonesia selanjutnya. Joko Widodo menjabat sebagai presiden sampai Oktober 2024. Karena tidak bisa maju lagi sebagai capres, dapat dipastikan tahun 2024 nanti, bangsa Indonesia akan mempunyai presiden baru. 3 kandidat kuat telah muncul, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. 3 orang ini sudah lama menjadi langganan 3 besar sebagai kandidat capres terkuat. Seiring dinamika politik yang terjadi, ketiga orang ini telah mengalami perkembangan politik masing-masing. Anies Baswedan didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Prabowo disokong penuh oleh Partai Gerindra dan PKB. Terakhir, Ganjar Pranowo akhirnya resmi diusung PDI Perjuangan sebagai capres. Salah satu indikator yang mendapat perhatian tentang capres adalah elektabilitas. Makin tinggi elektabilitas, maka makin besar kemungkinan menang di pilpres nanti. Masing-masing kandidat mengalami fluktuasi nilai elektoral sesuai kejadian politik yang terjadi. Elektabilitas Ganjar Pranowo dalam beberapa kesempatan terjadi turun naik. Berdasarkan hasil survei terbaru, elektabilitas Ganjar sangat mengagetkan. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei elektabilitas Capres 2024 yang membandingkan setelah polemik Piala Dunia U20 dan deklarasi Capres PDIP Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar sempat anjlok terkait isu Piala Dunia U20. Nilainya cukup drastis, dari 37,8% di bulan Februari menuju 31,4%. Jadi turunnya ini 6,4%. Ajaibnya, setelah akhirnya PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres, elektabilitas Ganjar melejit. Ketika survei dilakukan 10 hari setelah deklarasi Ganjar capres, angkanya melejit menjadi 38,2%. Jauh melampaui Prabowo 31,1%, artinya ada selisih 7,1%. Mengapa elektabilitas Ganjar bisa melonjak secara ajaib? Pertama, kecerdasan dan keyakinan Megawati. Pemilihan waktu pengumuman yang tepat tak lepas dari kejeniusan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Momen ini dinilai sangat tepat karena masyarakat sedang melakukan ritual mudik. Pencapresan Ganjar ini menjadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi para pemudik. Di kampung halaman pun mereka terus membicarakan Ganjar yang telah resmi jadi capres dari PDI Perjuangan. Kedua, keberanian Ganjar yang dengan tegas dan berani menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Pernyataan penolakan ini tentu saja sangat berisiko super tinggi. Resikonya Ganjar akan dibenci oleh para pecinta sepak bola karena Piala Dunia U20 gagal diadakan di Indonesia. Tapi kemudian kebencian para supporter bola ini segera ditutupi oleh kaum muslim yang menyetujui penolakan tegas Ganjar ini. Sehingga ketika Ganjar telah resmi jadi capres, dukungan datang bergelombang dari kaum muslim yang anti-Israel. Ketiga, respon Ganjar yang elegan. Ketika Ganjar mendapat kecaman dari para pecinta sepak bola dan pihak lain, Ganjar tetap tenang, tidak merespon kasar. Kata-katanya tetap santun, tidak menyinggung siapapun. Hal ini membuat banyak pihak menjadi simpati. Bagaimana kalau menurut Anda? Kita, rakyat Indonesia, butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan yang berani demi rakyat. Jokowi sebut capres pemberani, Anies dan Prabowo harusnya mundur paksa. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Joko Widodo di dalam pertemuan dengan rakyat Indonesia di Musyawarah Rakyat alias Musra mengatakan bahwa syarat dan karakter dari pemimpin negara ini adalah pemberani. Mereka yang berani demi rakyat.
Satu kata, yakni pemberani, menjadi kunci bahwa yang dimaksud Jokowi dalam analisis rakyat tentu bukan Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto. Dua-duanya bukan pemberani, kalau gak mau dibilang pengecut. Mereka harusnya bukan lagi mundur tertib, yakni mundur paksa. Syarat capres pemberani adalah mereka yang menghadapi permasalahan dengan memberikan diri mereka di depan dan berani bersuara juga bertindak demi rakyat Indonesia. Berani menjalankan yang benar, bukan malah kabur ke luar negeri ketika ada masalah. Apalagi meminta suaka ke negara yang ada di luar, tidak balik-balik dan tidak ngapa-ngapain juga di sana. Saya kira capres pemberani syaratnya seperti itu. Anies Baswedan dan Prabowo tidak masuk hitungan dalam capres pemberani. Capres pemberani ini adalah seperti Ganjar Pranowo. Dia berani menolak apa yang bukan menjadi ideologi bagi bangsa ini. Bagi saya, keberanian Ganjar bahkan berani untuk berbeda dan berani untuk dipulih sejenak adalah hal yang sangat baik. Saya tidak mengatakan saat itu Ganjar 100% bertindak dengan benar, tapi setidaknya tidak pengecut dan diam. Bahkan relawan Prabowo dan Anies ya cenderung berselancar di arus penolakan Ganjar terhadap Israel. Keberanian Ganjar Pranowo tidak perlu diragukan lagi, bahkan saat itu taruhannya adalah dia tidak disukai oleh pecinta sepak bola. Akhirnya keberanian Ganjar membuahkan hasil. Justru pendukung sepak bola sekarang ramai-ramai mendukung Ganjar Pranowo. Saya rasa cukup pembahasan mengenai sepak bola, itu hanya satu aspek. Saya lanjutkan saja mengenai citra pemberani Ganjar Pranowo. Biarkan mereka berkuar-kuar jelek-jelekan Ganjar, saya berkuar-kuar bagus-bagusin Ganjar dan jelek-jelekin yang lain. Tapi jujur saja, saya tidak berniat jelek-jelekin yang lain. Tapi karena berhubung mereka memang gak bagus, ya saya bilang aja jelek. Boleh dong? Hak kita juga bukan? Tapi jujur saja, saya gak akan mau bahas terlalu jauh soal itu, karena bagaimanapun kawan tetap kawan. Prabowo dan Anies tidak masuk hitungan capres pemberani. Orang yang pemberani akan menghadapi pilkada dan pilpres tanpa menggunakan isu SARA. Orang yang pemberani jika ada permasalahan HAM tidak kabur ke luar negeri. Semoga ini cukup jelas ya. Ganjar selesaikan HAM di Wadas dengan baik. 2 kali pilkada Jateng juga tidak mainkan isu SARA seperti yang dilakukan musuhnya saat itu, membuat Ganjar menjadi PKI. Kan geblek. Bagaimana menurut Anda? Terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu. Buang jauh-jauh itu. Dukung Ganjar Pranowo tidak akan menyebarkan hoax. Setuju? Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan membuli. Setuju? Pendukung Ganjar Pranowo punya rasionalitas.